Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Halo Sobat Hukum, selamat datang di podcast Hukum Ngopi. Ngobrol santai dunia advokat bareng mahasiswa. Hari ini kita bakal bahas tema yang sangat dekat dengan dunia profesi hukum dan realita masyarakat. Jasa hukum advokat dalam lingkup litigasi dan non-litigasi. Banyak masyarakat bahkan mahasiswa hukum sendiri masih bingung. Apa sih jasa advokat sebenarnya? Litigasi dan non-litigasi itu beda di mana? Dan peran advokat di luar pengadilan seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman mahasiswa hukum. Di sini ada Asep, akan kupas ranah litigasi. Albert, fokus di dunia non-litigasi. Kia, bawa studi kasus dan pertanyaan kritis. Yang terakhir ada Najwa, refleksi sosial dan keadilan hukum. Langsung aja kita mulai dari Asep. Bro, silahkan. Terima kasih Naya. Jadi, Sobat Hukum kayak gini. Jasa hukum litigasi itu adalah jasa hukum yang dilakukan dalam proses pengadilan. Artinya, advokat bertugas mewakili klien dalam sidang perkara perdata, pidana, tun, hingga agama. Sobat Hukum, salah satu tugas advokat adalah antara lain menyusun gugatan atau jawaban, menghadirkan alat bukti dan saksi, membuat pledoi atau pembelaan, banding, kasasi, sampai peninjauan kembali. Nah, aku pernah ikut simulasi pembelaan pidana. Jadi begini, menyusun pledoi itu bukan bicara soal hukum, tapi juga psikologi dan empati. Kita membela klien bukan karena dia selalu benar. Bukan selalu benar, kita garis bawahi. Tetapi karena semua orang berhak atas perlindungan hukum dan pembelaan yang adil. Nah, jadi seperti itu Sobat Hukum. Litigasi itu berat, tapi menantang. Dan kalau kita punya integritas, kita bisa lebih jadi pelindung bagi klien yang dipinggirkan atau terancam secara hukum. Jadi gitu Sobat Hukum. Khususnya saya Asep membahas tentang litigasi yang secara umumnya terjadi di masyarakat dan di peradilan ataupun di pengadilan. Silakan kita kembalikan ke Naya. Terima kasih Asep. Penjelasan lo bikin kita makin paham soal dunia litigasi yang kompleks tapi penting banget. Sekarang kita ke jalur sebaliknya, non litigasi. Albert, kamu sempat magang di kantor hukum profesi ya? Boleh dong cerita sedikit soal advokat non litigasi? Betul banget ya Naya. Jadi non litigasi itu adalah jasa hukum yang tidak dilakukan di pengadilan. Contohnya membuat dan memeriksa perjanjian bisnis, konsultasi hukum untuk perusahaan atau individu, legal opinion, legal due diligence, mediasi, negosiasi, dan penyelesaian secara damai. Waktu magang, saya bantu perusahaan startup yang mau kontrak lisensi software. Kami teliti klausulnya satu persatu karena satu kalimat bisa berdampak secara besar ya. Advokat non litigasi adalah penjaga dari belakang atau mencegah masalah terjadinya konflik hukum yang lebih besar gitu. Kita berpikir ke depan supaya klien tidak terjerumus ke dalam konflik. Makanya jasa ini sangat penting, terutama di dunia bisnis, startup, koperasi, properti, bahkan urusan keluarga dan waris. Dan ya, advokat non litigasi tetap penegak hukum, walau nggak pakai toga. Saya kembalikan ke Naya ya. Keren banget Bart. Banyak banget insight dari praktik lapangan. Sekarang kita ke Kia. Kamu sempat bawa studi kasus ini soal konflik warga. Coba ceritain ya Kia.
Oke, terima kasih Naya. Baik Sobat Hukum, di sini aku mau cerita sedikit soal kasus di sekitar tempat tinggalku, di mana ada sebuah konflik antara dua tetangga yang membahas soal batas tanah. Nah, awalnya masalah ini tuh masalah yang sangat kecil banget, karena hanya persoalan batas tanah. Namun karena nggak ada perjanjian dan nggak ada dokumen dari kedua belah pihak, akhirnya terjadilah ribut besar atau konflik besar sampai nyaris lapor polisi dari salah satu pihak. Nah, di sini aku ingin bertanya, kenapa sih masyarakat kita itu jarang banget cari advokat di awal? Karena kan seperti yang kita tahu ya, masalah konsultasi kecil soal kontrak itu kan pasti punya batas hak bisa cegah konflik besar. Jadi maksudnya tuh kita tuh kenapa nggak pakai jasa advokat di awal? Kenapa nunggu harus terjadinya konflik besar baru kita lapor ke advokat gitu loh. Nah, lalu yang kedua, saya juga ingin bertanya, apa benar sih jasa advokat itu sangat mahal? Seperti yang kita tahu ya, masyarakat itu takut untuk pakai jasa pengacara atau jasa advokat. Karena apa? Karena citranya itu elit dan sangat menakutkan. Dimana advokat itu kan pasti berdasi dan berpakaiannya pun sangat rapi ya. Jadi kita sebagai masyarakat awam takut untuk memakai jasa pengacara gitu. Nah, apa nggak sebaiknya tarif jasa hukum itu lebih transparan untuk masyarakat yang belum pernah memakai jasa advokat? Dan buat kampus, menurutku harusnya ada lebih banyak pelatihan nih untuk non litigasi juga, karena di lapangan klien gak selalu gugat-menggugat, tapi juga kadang cuma minta draft perjanjian atau minta pendapat secara hukum saja, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Naya. Setuju Ki, itu refleksi penting dan kayaknya cocok banget ditanggapi oleh Najwa yang fokusnya di bidang sosial dan bantuan hukum masyarakat. Baik, makasih untuk Naya dan Kia. Aku sangat sepakat, akses terhadap jasa hukum itu belum merata. Saya magang di LSM yang didampingi warga miskin di pinggiran kota. Banyak dari mereka nggak tahu bahwa mereka punya hak untuk dibela dan didampingnya. Ada ibu rumah tangga yang digugat oleh mantan suaminya, padahal nggak ngerti sama sekali proses hukum. Dan di situ advokat berperan bukan hanya sebagai pembela hukum, tapi juga pendidik hukum. Ketika menjelaskan hak-hak mereka, prosesnya dan membantu mereka melawan ketidakadilan. Kita harus dorong advokat untuk terlibat dalam bantuan hukum gratis atau pro bono, advokasi komunikasi, dan juga mediasi masyarakat. Karena hukum itu bukan cuma milik orang kota atau orang kaya, tapi milik semua rakyat masyarakat Indonesia. Balik lagi ke Naya. Wah, luar biasa ya obrolan hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa kasih pertanyaan singkat antara kita. Untuk yang pertama, untuk Asep, menurut kamu apa yang paling berat di litigasi? Oke, Sobat Hukum. Jadi gini, pertanyaan tuh menurut kamu apa yang paling berat di litigasi? Kalau menurut saya, litigasi itu paling berat itu ruang pengadilan, gugatan, pembelaan, serta strategi hukumnya. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus ya. Dan pertanyaan yang untuk kedua, untuk Albert, menurutmu advokat non litigasi akan makin dibutuhkan enggak ke depan? Ya, menurut saya makin dibutuhkan ya, terutama dalam pencegahan, konsultasi, dokumen, dan negosiasi. Begitu. Pertanyaan selanjutnya untuk Kia. Kamu sendiri tertarik ke bidang apa nanti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Naya. Saya akan tertarik ke bidang apa sih nanti? Saya tertarik ke bidang advokat karena advokat ini sangat penting ya dalam peran sosial, dalam
bidang hukum, dalam etika, dan juga dalam keadilan di masyarakat kita ini. Karena yang kita tahu, hukum di negeri kita ini itu masih sangat rendah sekali ya, masih belum, keadilannya itu belum bisa ditegakkan secara utuh gitu loh. Masih banyak masyarakat kecil yang perlu dibantu dalam hal keadilan ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan terakhir ya untuk Najwa. Pesan untuk mahasiswa yang ingin jadi. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Naya. Tadi pertanyaannya itu pesan untuk mahasiswa hukum yang ingin jadi advokat. Jadi dari aku, masyarakat butuh edukasi hukum dan akses terjangkau. Tetaplah teguh pada integrasi dan keadilan. Ilmu hukum bukan sekedar teori, tapi alat untuk membela yang benar. Jangan takut suara kecilmu. Dengan pengetahuan dan kebenaran, kamu bisa jadi pembela yang besar, terus belajar dan terus berjuang. Segitu aja dari aku. Terima kasih. Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Cukup sekian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam dari kami semua. Ngopi boleh. Asal jangan ngerti.